pasti merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Dengar sayu surah dibaca, sayunya alunan suara. Cemas di dada, lemah tak bermaya, terbuka hijab di depan mata. Selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya. Kita tak sama nasib di sana, baikkah atau sebaliknya. Amalan dan takwa jadi bekalan, sejahtera bahagia pulang ke sana. Sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri. Apa mungkin pahala dikirim? Berbaring sempit seluas pusara, soal bicara terus bermula. Sesal dan insaf tak berguna lagi, hancurlah jasad di mama bumi. Berpisah sudah segalanya, yang tinggal hanyalah kenangan. Diiring doa dan air mata, yang pergi takkan kembali lagi. Selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya. Kita tak sama nasib di sana, baikkah atau sebaliknya. Berpisah sudah segalanya, yang tinggal hanyalah kenangan. Diiring doa dan air mata, yang pergi takkan kembali lagi. Amalan dan takwa jadi bekalan, sejahtera bahagia pulang ke sana.
Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Astaghfirullah Rabbal Baraya Allah tujuannya niscaya dunia akan melayaninya, namun niscaya akan letih dan pasti sengsara di seluruh dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah innal khataya kasih sayang Allah mempesona, betapapun kita mengkhianatinya, tiada terputus segala nikmatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzatil mauti." Rawahu At-Tirmidzi wa shahhahahu Ibnu Hibban. Banyak-banyaklah kamu mengingat hal yang memutuskan kesenangan, yakni mati. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah muslim adalah: pertama, memejamkan mata, mengatupkan mulut, menyedekapkan tangan, dan meluruskan kakinya. Kedua, menutupnya dengan kain. Ketiga, memandikannya. Keempat, mengafaninya. Kelima, menyolatkannya. Dan keenam, menguburkannya. Pada peragaan ini akan ditampilkan tata cara memandikan, mengafani, dan menyolatkan jenazah yang insya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah saudara, mari kita perhatikan dengan saksama lebih dahulu peragaan memandikan jenazah secara lengkap berikut ini. Siapkan tempat meletakkan jenazah. Air biasa secukupnya. Air yang dicampur daun bidara atau sabun. Dan air yang dicampur dengan kapur barus. Letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan. Sebaiknya di tempat tertutup. Kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya. Saudara, memandikan jenazah dimulai dengan mengeluarkan dan membersihkan kotoran jenazah lebih dahulu. Mulailah dari anggota wudhu dan anggota kanannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, "Ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha." Rawahul jamaah. Mulailah dengan anggotanya yang sebelah kanan dan tempat atau anggota wudhunya. Setelah itu, mandikanlah dengan bilangan gasal 3, 5 kali atau lebih dari itu dengan air biasa, air yang diberi daun bidara atau sabun, dan pada kali yang terakhir disiram dengan air yang diberi kapur barus. Hal ini berdasarkan hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam, "Irsilna thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin." Rawahul Bukhari. Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu menurut pendapat kalian dengan air dan daun bidara. Serta pada kali yang terakhir campurkanlah air dengan kapur barus atau sesuatu yang sama dengan kapur barus. Jika perempuan, jalinlah rambut menjadi 3 pintal, lalu keringkanlah dengan handuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irsilnaha witran, au thalathan, au khamsan, au sab'an, au aktsara min dzalika. In ra'aitunna dzalika fadhafarna sya'raha thalathata qurunin." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Mandikanlah dalam jumlah gasal 3 atau 5 atau 7 kali atau lebih dari itu menurut pendapatmu. Lalu kami menjalin rambutnya 3 jalinan. Hendaklah jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan kecuali mahramnya. Dibenarkan suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan mensahihkannya. "Ma dharraki law mutti qabli la ghasaltuki wa sallaitu alayki wa dafantuki." Rawahun Nasa'i wa Ibnu Hibban. Apa halangannya seumpama kamu meninggal sebelumku? Akulah yang memandikanmu, menyolatkanmu, dan menguburmu. Di samping itu adalah hadis, "Law istaqbaltu minal amri mastadbartu ma ghasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ihi." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Seumpama aku dapat mengulangi perkara yang telah lampau, pastilah yang memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya istri-istrinya. Jika pada tubuh jenazah terdapat cacat, tutuplah. Hal ini sesuai dengan hadis, "Man ghasala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan." Rawahul Hakim wa qala wa sahhahahu ala syarti Muslim. Barang siapa memandikan jenazah lalu merahasiakan cacat tubuhnya, Allah memberikan ampun baginya 40 kali. Berikut ini kami sampaikan tata cara memandikan jenazah selengkapnya. Pertama, siapkan tempat meletakkan jenazah. Air biasa secukupnya. Air yang dicampur daun bidara atau sabun. Dan air yang dicampur dengan kapur barus. Kedua, letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan. Sebaiknya di tempat tertutup. Kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya. Ketiga,
keluarkan kotoran dengan sedikit mengangkat badan jenazah dan bersihkanlah. Keempat, mulailah dengan anggota wudhu dan anggota kanannya. Siramkan air satu arah dan dengan bilangan gasal 3 atau 5 kali atau lebih dari itu. Kelima, miringkan jenazah ke kiri, kemudian badan sebelah kanan dan punggungnya disiram. Setelah itu, bagian badan sebelah kiri disiram, kemudian ditelentangkan kembali. Setelah itu, siramlah jenazah dengan air yang diberi daun bidara atau sabun. Keenam, siramlah jenazah dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Ketujuh, keringkan dengan handuk. Jenazah perempuan rambutnya dikepang atau dijalin. Udarija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin yamaniyatin thumma nuzi'at anhu. Rawahu Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselubungi dengan kain Yaman untuk mengeringkan, lalu dilepaskan. Lalu tutuplah dengan kain. Selanjutnya, jenazah diangkat dan diletakkan di tempat yang disediakan untuk dikafani. Nah, demikianlah tata cara memandikan jenazah. Lalu, bagaimana tata cara mengafani jenazah? Silakan mencermati uraian dan peragaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, setelah dimandikan, selanjutnya jenazah dikafani dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Rawahu Muslim. Apabila salah seorang di antara kamu mengafani jenazah saudaranya, hendaklah dibaikan kafannya. Adapun tata cara mengafani jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan meja atau tempat untuk meletakkan jenazah. Kedua, letakkan 7 tali dari kain di atas meja secara berjajar dari kepala sampai kaki. Ketiga, letakkan kain kafan 3 lapis untuk laki-laki secara berurutan. Sedangkan untuk perempuan 5 lapis termasuk basahan, baju kurung, kerudung, lalu kain yang menutupi seluruh badannya. Keempat, letakkan jenazah di atas kain kafan. Dan lipatkan kain kafan tersebut dari sebelah kanan jenazah ke sebelah kiri. Kemudian dari sebelah kiri jenazah ke sebelah kanan. Kelima, setelah itu ikatkan tali dengan simpul pada kafan kiri badan jenazah. Saudara, untuk mengafani jenazah, gunakan kain putih yang menutup seluruh tubuh jenazah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi, "Ilbasu min thiyabikumul bayadha fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Rawahu Tirmidzi. Pakailah olehmu kain putihmu, karena sesungguhnya kain putih itu sebaik-baik kainmu, dan kafanilah jenazahmu dengan kain putih itu. Selanjutnya, jenazah diberi wangi-wangian, kecuali jenazah yang sedang berihram. Maka, janganlah kamu tutup kepalanya, dan jangan kamu beri wangi-wangian.
Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Ibni Abbasin qala bainama rajulun waqifun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Arafata id waqa'a an rahilatihi fawaqasathu fadzukira dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tukhnituhu wa la tukhammiru ra'sahu fa inna Allaha yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbiyan. Rawahul jamaah. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika seorang laki-laki sedang wukuf atau mengerjakan haji bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah, tiba-tiba laki-laki itu terjatuh dari kendaraannya hingga meninggal. Maka kejadian itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dia dengan 2 kain ikhramnya. Jangan kamu beri dia wangi-wangian dan jangan tutup kepalanya. Maka sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia nanti pada hari kiamat seperti keadaannya sewaktu berihram. Kafanilah jenazah laki-laki dalam 3 helai kain. Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Aisyah kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 athwabin bidin sahuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamatun muttafaqun alaih. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas atau katun, tanpa memakai gamis dan surban. Untuk jenazah perempuan ada tambahan kain basahan, baju kurung, kerudung, lalu kain yang menutupi seluruh badannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Laila binti Qanifin qalat kuntu fi man ghasala Umma Kulsumin binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda wafatiha wa kana awwalu ma a'fana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqa'a thumma ad-dir'a thumma al-khimara thumma al-milhafata thumma udrijat ba'da dhalika fi thawbil akhari. Qalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda al-babi wa ma'ahu kafanuha yunawiluna tauban. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Laila binti Qanif, ia berkata, saya salah seorang yang turut memandikan Ummi Kulsum binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika ia wafat. Yang pertama-tama diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami ialah kain basahan, kemudian baju, tutup kepala atau kerudung, dan sesudah itu ditempatkan pada kain yang lain yang menutupi seluruh badannya. Kata Laila, sedangkan Nabi berdiri di tengah pintu membawa kafannya dan memberikannya kepada kami sehelai demi sehelai. Janganlah berlebih-lebihan dalam hal kafan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tughadu fil kafani fa innahu yaslubu sari'an. Rawahu Abu Dawud. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan atau memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera. Saudara,
Demikianlah tata cara mengafani jenazah. Nah, mari kita ittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, setelah jenazah dimandikan dan dikafani dengan sempurna, kewajiban kita terhadap jenazah adalah menyolatkan. Berikut ini akan kami jelaskan tata cara menyolatkan jenazah dan peragaannya yang insya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mari kita pahami lebih dahulu tata cara menyolatkan jenazah. Pertama, jenazah diletakkan di depan orang yang menyolatkan. Kedua, lebih utama sholat jenazah dilakukan secara berjamaah dan terdiri atas 3 shaf. Ketiga, apabila menyolatkan jenazah laki-laki, imam berdiri pada arah kepala jenazah. Sedangkan jika menyolatkan jenazah perempuan, imam berdiri pada arah tengah jenazah atau lambung. Keempat, mengikhlaskan niat semata-mata mencari keridhaan Allah. Kelima, sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir, termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Baiklah saudara, untuk memperoleh pemahaman konkret dan lengkap, mari kita perhatikan dengan cermat peragaan sholat jenazah berikut ini lebih dahulu. Perlu kami jelaskan bahwa pada sholat jenazah yang sesungguhnya, seluruh bacaan sholat dilafalkan secara sir. Namun, untuk kepentingan pembelajaran, pada peragaan ini, seluruh bacaan sholat jenazah dilafalkan secara jahr. Nah, mari kita perhatikan baik-baik. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa thaljin wa barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Allahu Akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebagaimana tampak pada peragaan tadi, jenazah diletakkan di depan orang yang menyolatkan. Sholat jenazah dilakukan secara berjamaah dan terdiri atas 3 shaf. Memang demikianlah yang utama, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan dari Malik bin Hubairah. Ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna ayyakunu thalathata sufufin illa ghufira lahu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Orang mukmin yang meninggal kemudian ia disolatkan oleh segolongan kaum muslimin mencapai 3 shaf atau baris, tentulah ia diampuni dosanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan dari Abu Ghalin Al-Hannaf, jika jenazah laki-laki
imam berdiri pada arah sebelah kepala jenazah. Sedangkan jika jenazah perempuan, imam berdiri pada arah tengah atau lambung jenazah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, syahidtu Anas bin Malikin shalla ala janazati rajulin qama 'inda ra'sihi falamma rufi'at utiya bi janazati imra'atin fa shalla 'alaiha faqama wasataha wa fina al-'ala' bin Ziyad al-'Alawi falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajuli wal mar'ati qala ya Aba Hamzata hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minar rajuli haitsu qumta wa minal mar'ati haitsu qumta qala na'am rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Aku menyaksikan Anas bin Malik menyolatkan jenazah seorang laki-laki. Ia pun berdiri pada arah kepalanya. Setelah diangkatnya jenazah itu, didatangkanlah jenazah seorang perempuan. Lalu ia menyolatkannya. Ia berdiri pada arah lambungnya. Padahal di antara kami terdapat Al-'Ala bin Ziyad al-'Alawi. Maka setelah melihat perbedaan berdirinya pada jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, ia menanyakan, "Hai Abu Hamzah, adakah demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri pada jenazah laki-laki di tempat kamu berdiri dan pada jenazah perempuan di tempat kamu berdiri?" Ia menjawab, "Ya, benar." Pada peragaan tadi kita lihat takbir dilakukan 4 kali, termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Hal ini didasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu sebagai berikut. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla 'alan Najashiyyi fakabbara arba'an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan Najasyi atau Raja Habsyi, maka beliau membaca takbir 4 kali. Adapun doa-doa yang dibaca pada sholat jenazah adalah sebagai berikut. Setelah takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dan sholawat atas Nabi. Lalu dengan ikhlas mendoakan jenazah sampai selesai. Dan membaca hanya sekali. Kemudian salam. Hal ini dijelaskan dalam hadis Ibnu Jarud sebagai berikut. Inna sunnata fi sholati 'alal janazati ay yaqra'a bi Fatihatil kitabi wa yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yukhlisa ad-du'a lil mayyiti hatta yafragha wa la yaqra'u illa marratan thumma yusallimu. Akhrajahu Ibnul Jarudi fil Muntaqa qala al-Hafidh rijaluhu mukhrajun lahum fis sahihaini. Sesungguhnya menurut sunnah dalam menyolatkan jenazah ialah membaca Al-Fatihah dan membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan ikhlas mendoakan jenazah sampai selesai dan membaca hanya sekali, kemudian salam. Mari kita perhatikan kembali peragaannya. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Ya Allah, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berkahilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau berkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya lah Engkau yang maha terpuji dan maha mulia. Setelah takbir kedua, membaca doa untuk jenazah. Mari kita perhatikan kembali lafal doanya. Allahu Akbar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa thaljin wa barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, maafkanlah dia, selamatkanlah dia, muliakanlah dia, lapangkanlah tempatnya, dan bersihkanlah dia dengan air, salju, dan embun. Sucikanlah dia dari dosa, sebagaimana halnya kain putih bila disucikan dari noda. Dan gantilah rumahnya dengan tempat kediaman yang lebih baik. Begitupun keluarga serta pasangannya dengan yang lebih berbakti. Serta lindungilah dari bencana kubur dan siksa neraka. Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Mari kita perhatikan kembali lafal doanya. Allahu Akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu
Ya Allah, berilah ampunan kepada kami yang masih hidup dan mereka yang sudah mati, yang muda dan yang tua, yang laki-laki dan yang perempuan, yang menyaksikan atau hadir dan yang tidak. Ya Allah, kepada yang Engkau hidupkan dari kami, hidupkanlah di atas Islam. Kepada orang yang Engkau matikan dari kami, matikanlah di atas iman. Perlu diingat, jika jenazahnya anak-anak, setelah membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu, ditambah doa Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat dari Sa'id bin Abi Arubah, ketika ia ditanya tentang sholat jenazah anak, maka diberitakan kepada mereka riwayat dari Qatadah dari Al-Hasan, bahwasanya ia atau Al-Hasan bertakbir, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca doa Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran, rawahul Bukhari. Doa itu dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah dan Sufyan dari Al-Hasan dalam mendoakan jenazah anak-anak. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran, rawahul Baihaqi. Ya Allah, jadikanlah dia bagi kami sebagai pendahulu atau penjemput dan tabungan serta pahala. Setelah takbir keempat, membaca salam ke kanan dan ke kiri. Kita perhatikan kembali peragaannya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ditambahkan bahwa bacaan dalam sholat jenazah selain yang telah diperagakan dapat juga dilakukan sebagai berikut. Setelah takbir pertama, dibaca surat Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, dibaca sholawat. Setelah takbir ketiga, dibaca doa. Dan setelah takbir keempat, doa dan salam. Nah, mari kita perhatikan baik-baik. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa thaljin wa barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Allahu Akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara, demikianlah tata cara menyolatkan jenazah. Mari kita ittiba pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam melaksanakan ibadah mahdhah, kita wajib ittiba. Hanya dengan cara ittiba, insya Allah kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wajib memikul mayat dan mengikutinya. Ini termasuk hak mayat muslim atas semua kaum muslimin. Dan mengikuti mayat ada 2 derajat. Pertama, mengikutinya di keluarganya sampai menyolatkannya. Yang kedua, mengikutinya di keluarganya sampai selesai penguburannya. Dan inilah yang lebih utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla ala janazatin wa lam yattabi'ha falahu qirat, fa in tabi'aha falahu qiratan." Qila, "Wa mal qiratan?" Qala, "Asgharuhuma mithlu Uhudin." Rawahu Muslim. Mengikuti jenazah hanya diperuntukkan untuk laki-laki, sedangkan wanita tidak, berdasarkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi wanita untuk mengikuti jenazah. Qalat Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, "Nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jenazah tidak boleh diikuti dengan apa-apa yang menyelisihi syariat, seperti menangis dengan keras, mengikutinya dengan kemenyan, dan yang semacamnya. Termasuk ucapan-ucapan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti ucapan Wahidullah, La ilaha illallah dengan suara keras, dan yang semacamnya. Yang kesemuanya ini termasuk dalam kebid'ahan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuttaba'ul janazatu bisautin wala narin. Adapun yang dituntunkan adalah diam, tidak berbicara, berpikir serta merenung terhadap apa-apa yang dilihatnya. Wajib berjalan cepat membawa mayat, akan tetapi tidak sampai lari-lari kecil. Boleh berjalan di depan mayat atau di belakangnya, dan inilah yang paling utama, atau di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Adapun yang lebih utama dengan berjalan di belakang mayat adalah karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wattabi'ul janaiz." Boleh berkendaraan setelah kembali dari penguburan dan tidak makruh. Adapun membawa jenazah dengan kereta atau mobil yang dikhususkan untuk jenazah, dan para pelayat mengantarkannya dengan mobil-mobil, maka ini tidak disyariatkan kecuali karena terpaksa. Karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir, dan hal itu akan menghilangkan tujuan mengiringi jenazah dan memikulnya, yaitu mengingatkan manusia akan negeri akhirat. Apalagi hal itu akan menyedikitkan orang-orang yang mengiringinya, serta orang-orang yang mengharapkan pahala dari mengiringi jenazah. Berdiri untuk jenazah telah dihapus hukumnya, maka tidak dilakukan. Disukai bagi orang yang telah memikul jenazah untuk berwudu, akan tetapi hal ini tidak diwajibkan. Wajib mengubur mayat walaupun kafir. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib tatkala paman beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib mati. Idhab fawarih. Mayat muslim tidak boleh dikubur bersama mayat orang kafir, dan mayat orang kafir tidak boleh dikubur bersama mayat orang muslim, masing-masing di pekuburan mereka sendiri-sendiri. Menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengubur mayat di pekuburan umum, kecuali para syuhada. Mereka dikubur di tempat meninggalnya dan tidak boleh dipindahkan ke pekuburan. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dikubur di kamarnya, maka ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengubur jenazah pada waktu-waktu yang terlarang, yaitu tatkala matahari terbit, pada tengah hari, dan tatkala matahari akan tenggelam, atau di waktu malam, kecuali karena kondisi darurat, sebagaimana Rasulullah SAW
pernah beliau menguburkan seseorang pada waktu malam dengan diterangi lampu. Wajib hukumnya untuk mendalamkan kubur, meluaskannya dan membaguskannya. Ihfaru wa awsi'u wa ahsinu, rawahu Abu Dawud. Diperbolehkan dua keadaan dalam kubur, yaitu lahad dan syak. Namun yang pertama lebih utama. Lahad adalah celah pada sisi kubur ke arah kiblat. Dan syak adalah lubang ke bawah. Tidak mengapa di dalam satu lubang dikuburkan dua mayat atau lebih ketika darurat, dan didahulukan mayat yang lebih utama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para syuhada Uhud, karena banyaknya mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadfanul itsnain watsalatsah fil qabr wa qaddimu aktsarahum Qur'anan." Rawahu Abu Dawud. Adapun yang menurunkan mayat adalah laki-laki, bukan wanita, walaupun mayatnya adalah seorang wanita. Wali-wali mayat lebih berhak untuk menurunkan mayat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 6. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. Suami boleh mengurusi sendiri penguburan istrinya. Disyaratkan bagi orang yang menurunkan mayat, pada malam sebelumnya dia tidak menggauli istrinya. Hal ini sebagaimana tatkala pemakaman anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Talhah radhiyallahu anhu untuk turun ke kubur atau menguburkannya, karena beliau atau Abu Talhah tidak menggauli istrinya malam sebelumnya. Menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memasukkan mayat adalah dari arah kaki. Awsal al-Harith ay yusalla alaihi Abdullah ibn Yazid fasalla alaihi thumma adkhalahu al-qabra min qibali rijlai al-qabr wa qala hadha min as-sunnah. Rawahu Abu Dawud. Mayat dibaringkan di atas lambungnya yang kanan dan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Orang yang meletakkan mayat di dalam kubur mengucapkan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, atau dia membaca Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillahi. Setelah kuburnya ditutup, orang yang ada di sekitar kubur tersebut disunahkan untuk menuangkan tanah 3 kali dengan kedua tangannya. Hal ini sebagaimana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah menyolatkan jenazah, lalu tatkala setelah penguburannya beliau menaburkan tanah ke atas kuburnya sebanyak 3 kali taburan. Setelah penguburan disunahkan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menaikkan kubur dari tanah dengan tinggi sekitar 1 jengkal, tidak diratakan dengan tanah lainnya, untuk menjaga agar jangan sampai dihinakan, seperti diinjak, diduduki, dan yang semacamnya. Kedua, memberinya tanda dengan batu atau yang lainnya untuk mengenalinya. Ketiga, berdiri di sekitar kubur dan mendoakan kemantapan dan ampunan untuk mayat, dan memerintahkan orang-orang yang hadir untuk melakukannya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau selesai menguburkan mayat, maka beliau pun berdiri dan berkata, Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Rawahu Abu Dawud.
Adapun mengucapkan la ilaha illallah dan yang semisalnya tatkala penguburan, maka ini semua tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua masuk ke dalam perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah." Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menjauhkan perkara-perkara tersebut, karena perkara-perkara tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama penguburan, boleh duduk di dekatnya dengan maksud mengingatkan orang-orang yang hadir terhadap kematian dan apa-apa yang akan terjadi setelahnya. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucapkan